Halo Sobat Neng, apa kabar semuanya? Dari Sabang sampai Merauke, dari mana saja yang menemukan channel ini. Semoga semua dalam kondisi sehat, banyak uang, serta berbahagia. Kali ini Neng Film akan coba mengangkat jalan cerita dari sebuah film Jeepers Creepers. Film yang mengangkat tentang makhluk yang muncul kembali setelah 23 tahun lamanya dia tertidur. Oke Sobat Neng, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke jalan ceritanya. Tepat di atas kepala si Leni, tampak seekor burung dengan matanya yang merah sedang memperhatikannya. Dari sebuah rumah di tengah-tengah hutan, tampak satu sosok yang sedang mencoba untuk merangkak keluar dari rumah tersebut. Dengan terus merangkak, akhirnya dia mengambil sejumput tanah di depannya. Dan tampak dia mengusapkan tanah tersebut ke mukanya. Tidak berapa lama, sebuah mobil nampak sedang melaju. Kayaknya dia kebelet kepingin buang sesuatu. Ketika sedang menunaikan hajatnya, tampaknya pria tersebut tidak menyadari ada makhluk yang sedang mengintainya. Sampai pada akhirnya, karena tidak nyampe-nyampe dan dikhawatirkan takut tersasar, akhirnya si cowok mencoba untuk bertanya ke sebuah toko yang menjual barang-barang puduk. Ketika tanpa sengaja, Leni bersentuhan tangan dengan si nona penjual barang. Tampak terlihat gambaran bahwa Leni akan mempunyai bayi. Puas dengan informasi yang didapat, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tiba di sebuah hotel. Cowoknya itu izin kepada si Leni untuk turun mengambil sesuatu di mobil. Tampaknya cowok ini sudah mempersiapkan sebuah kostum yang nanti bisa mereka pakai di acara festival. Leni akhirnya mencoba beberapa kostum yang dibawa oleh si Cash. Setelah memuaskan kekasihnya, Leni akhirnya bertanya apa yang akan dipakai oleh Cash. Tanpa pikir panjang, akhirnya Leni yang mengambil inisiatif apa yang perlu dipakai Cash malam ini. Setelah melakukan sulit papap, Leni yang coba untuk mengecek hasil tes packnya. Tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras yang menghantam jendelanya. Ternyata seekor burung yang menghantam jendela kaca, hingga burung itu tewas seketika. Berusaha untuk menenangkan situasi dan kondisi dengan mengatakan ini waktunya kita pergi ke pesta. Di sebuah rumah di tengah hutan, tampak makhluk buruk rupa tersebut tengah mempersiapkan sebuah mobil serta perlengkapan berburunya. Tampak kemeriahan dari festival horor tersebut. Banyak yang datang ke tempat itu hanya untuk bersenang-senang. Termasuk Leni serta Cash pun sudah datang. Terdengar acara sudah dibuka oleh seorang lelaki parubaya dengan kata-katanya mengenai kebangkitan. Dan tampak lelaki tersebut memandangi Leni yang tengah berjalan di depannya. Semakin malam malah tambah semakin ramai. Dan dari tengah kerumunan festival, tampak seseorang pria yang mencoba menjauhi dari acara tersebut untuk cari suasana merokok tanpa kebisingan. Dan baru saja dia menyalakan sebatang rokok, lalu tiba waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta. Pengundian nomor peserta. Yang apabila dia terpilih, dia akan masuk ke ruang pelarian, yaitu masuk ke sebuah rumah Barnabet yang sangat bersejarah. Yang sangat mengejutkan oleh Cash serta Leni. Yang menarik nomor undiannya ternyata adalah Nona Manila yang mereka temui di toko puduk kemarin. Setelah wadah dikocok, ternyata pemenangnya adalah nomor 514. Ya, itu adalah nomornya Leni. Dan Leni lah yang berhak menjadi pemenang utama.
Pada akhirnya, Lenny serta Cash dipertemukan dengan para kru yang nantinya mereka akan berangkat bersama ke rumah Barnabas. Tampak sebuah mobil yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk membawa mereka. Akhirnya sang driver membawa rombongan sampai ke tempat tujuan. Ternyata tempat yang dimaksud adalah sebuah areal pemakaman. Pemakaman tua dari tahun 1700-an. Dan ternyata mereka harus jalan dari tempat itu. Lenny yang melihat kedekatan pacarnya, tampak kesal sekali dia melihat pacarnya. Tampak dari ketinggian, The Creeper sedang memantau mereka. Mereka tidak sadar kalau mereka dijadikan tumbal oleh panitia. Michael sang kameramen nampak melihat seseorang berjalan. Dia sedang membutuhkan ponsel untuk tethering agar kameranya bisa berfungsi. Dan sampai di sebuah makam, nampak pintu makam terbuka. Sebuah burung bersuara sangat keras mengagetkan dia. Sebuah tangan menangkap kepalanya dan mengangkatnya ke atas. Si Cash akhirnya menyadari bahwa Lenny ternyata cemburu oleh si Pirang. Lalu dia mencoba untuk melamar Lenny di tempat tersebut. Baru saja si Cash ingin mengucapkan sesuatu, tiba-tiba Lenny disambar oleh sesuatu yang terbang sangat besar, membawa dia entah kemana. Sementara itu, 3 orang kru yang sedang mencari-cari Michael, Lenny serta Cash menemukan kamera yang tergeletak di depan makam. Tampak oleh mereka, Cash yang sedang berlari sambil berteriak ditenangkan oleh mereka. Cash lalu bercerita, Lenny dibawa terbang oleh sesuatu yang sangat besar. Dengan penuh kekhawatiran, Cash coba berlari kembali untuk mencari Lenny. Tiba-tiba, dia tersandung akan sesuatu. Tampak oleh mereka, Michael yang sudah tidak bernyawa. Setelah mereka memasuki rumah tua tersebut, terdengar suara pintu yang dikunci dari luar. Dan tampak 3 orang yang menggunakan kostum yang mengunci mereka. Nampak Cash yang paling emosi dan dia menyalahkan driver tersebut atas semua ini. Lenny yang terlihat dengan posisi terikat tampak sedang dilubangi perutnya oleh The Creepers. Lalu setelah itu dia melompat keluar dari dalam lubang untuk menghabisi mangsanya. Tampak Cash yang selama ini tahu akan mitos tentang The Creepers. Tiba-tiba dia berhadapan langsung di depannya. Dan dengan penuh kemarahan, Cash mencoba untuk memukul makhluk itu sekuat tenaganya sambil menanyakan keberadaan tentang pacarnya. Lenny yang sedang terikat tampak sedang berusaha untuk memutus tali ikatan tersebut, dan dia menemukan sebuah pisau yang tergeletak di sampingnya. Akhirnya Lenny bisa terlepas dari ikatan tersebut. Dengan tubuh yang menahan sakit, Lenny melihat tempat lubang ventilasi yang mungkin bisa membawanya keluar dari ruangan tersebut. Dan dengan menarik sebuah meja, Lenny berusaha untuk memanjat lubang tersebut. Mereka berempat lalu masuk ke dalam sebuah kamar. Tiba-tiba tampak ada sesuatu yang sedang bergerak dan plafon tersebut rubuh. Tentu saja hal ini membuat Cash bahagia melihat Lenny dalam kondisi selamat. Ketika mereka memasuki sebuah ruangan, tampak pria berkacamata bergegas untuk mendekati arah telepon. Dia terkena jebakan. Cash lalu bergegas mengambil gagang telepon, lalu menelepon polisi. Cash langsung saja terdiam ketika dia melihat bayangan melintas melalui lubang di dinding rumah. Dan telepon tadi tampak ketarik ke dinding hingga pecah.
tampak pintu yang sedang berusaha dijebol dari luar. Carrie yang sudah sangat ketakutan, malah dia jatuh terduduk. Terlihat kapak melayang tepat di kepalanya. Makhluk tersebut membawa mayatnya Carrie. Lalu dia membongkar isi kepalanya Carrie, mengambil otaknya, lalu memakannya. Tampak tetesan darah yang segar dari atas yang menetes masuk ke dalam cangkir cawan sampai menuju ke bawah batu altar. Melihat hal itu, tampak mereka sangat senang karena kemungkinan ada sebuah jalan yang melewati altar batu itu. Tampak kenyataan yang ada di depan mereka. Tumpukan mayat-mayat serta tulang belulang yang berserakan. Akhirnya semua baru terungkap bahwasannya makhluk tersebut diberi makan oleh 3 orang yang mengunci mereka di dalam rumah tersebut. Dan Lenny coba juga untuk menjelaskan kepada Cass kenapa makhluk itu mengejarnya. Semua dikarenakan dia sedang hamil untuk dimakan sarinya agar menjadi abadi serta awet muda. Sesuatu yang menurut mereka tadinya adalah sebuah legenda, ternyata sekarang nyata. Pilihannya hanya ada 2, menunggu mati atau melawannya. Pada akhirnya mereka memilih untuk melawannya. Dengan perlahan, si driver serta si pria kacamata mencoba untuk memasuki sebuah kamar. Di mana kamar itu mereka yakini ada makhluknya. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Makhluk tersebut melempar si driver, lalu melemparkan sesuatu sehingga menancap di perutnya si kacamata. Si driver berhasil menancapkan sebilah besi ke perutnya Creepers. Lalu dia mengangkat mesin piringan hitam dan dipukulkan ke makhluk tersebut hingga pecah berantakan. Makhluk itu tentu saja sangat marah. Pada saat makhluk tersebut turun, driver dan Cass naik ke atap rumah. Dia berlutut di hadapan makhluk itu serta meletakkan senjata-senjata di depannya. Creepers mengambil semua senjata-senjatanya. Lalu dia memegang lehernya Lenny serta mengangkatnya ke atas. Saat sebilah pisau hendak ditusukkan ke perut Lenny, Lenny mengambil senjata yang ternyata diselipkan di belakang punggungnya. Dan akhirnya senjata tersebut ditusukkan ke kepala The Creepers. Lenny melemparkan kedua senjata tersebut dan tepat mengenai kedua mata The Creepers. Dia berteriak ke atas untuk segera melemparkan besi tersebut ke The Creepers. Besi tersebut tepat menancap di mulutnya Creepers. Tiba-tiba banyak burung-burung yang berterbangan menuju mereka. Naas bagi si driver, dia terjatuh hingga tubuhnya menghantam bumi. Film diakhiri dengan kedatangan polisi ke rumah tersebut. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon untuk subscribe-nya, like, komen, serta share video ini. Terima kasih.